Dan selamat ketemu lagi, selamat jumpa lagi. Saya Ludwig, ya. Belum mulai, belum share, belum buat party, mulai sebelum acaranya kita mulai. Bisa lakukan dulu klik 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 klik. Karena apa? Karena pada sore hari ini kita akan ketemu orang sangat luar biasa. Sahabat saya jauh-jauh dari Makassar, walaupun walaupun tidak ketemu langsung, tapi di masa pandemi corona COVID-19 ini kita menggunakan kecanggihan sistem, kecanggihan telekomunikasi melalui Zoom, melalui Facebook Live. Kita bisa ketemu lagi dengan sahabat saya yang sangat luar biasa. Selamat sore Pak Hartawan. Sore Pak. Nah, sekarang sudah saling menyapa Pak, ganti Paknya hapus. Wan, apa kabar Wan? Baik, Lut. Baik. Ya Pak, anak-anak berjalan semua. Ya, anak-anak pada libur semua, Lut. Jadi yang di Surabaya juga disuruh libur karena ya ini masih masa pandemi. Gitu, Lut. Bosnya? Ya. Bos rumah ada? Bos. Kak Rita. Suara. Kak Rita. Bos Rita ada dia. Dia lagi nonton juga, Bos. Saya lihat Facebookmu loh ya, coba like, share ya teman-temannya. Kenapa hari ini kita luar biasa sekali pembahasannya. Ketua pembahasannya dari nol menjadi signalmu bagus, Bang? Bagus. Oke. Sip. Ya. Kamu kok diem aja? Ya, oke, sip. Gayaku diem aja. Kirain lagi. Hari ini pembahasannya sangat luar biasa. Kenapa aku sampai mengundang sahabatku, orang yang sangat luar biasa. Salah satu aku lihat perubahannya sangat luar biasa dari dulu mungkin orang melihat kamu itu menganggap orang yang merugikan lingkungan, merugikan masyarakat. Iya, betul. Karena kamu jadi nilainya menjadi 10. Dari orang yang merugikan masyarakat, kamu sudah sekarang bermanfaat bagi banyak orang, bagi keluarga. Betul kan, Pak? Iya, betul. Nah, tapi boleh nggak? Aku juga ingin tahu kenapa? Karena setiap kali, bukan sekali ini aku mendengarkan ceritamu. Aku berulang kali mendengarkan ceritamu. Iya. Aku selalu terinspirasi dengan ceritamu. Boleh nggak cerita masalah itu? Sampai seberapa nakalnya
latar belakang orang tuamu apa, Wan? Oh iya iya iya. Kalau saya punya bapak itu tentara. Tentara, saya punya ibu jaksa. Hmm, Jadi di lingkungan saya itu memang dididik militer nah, keras. Ya, lah kok bisa nakal? ya itu karena merasa ada backup, ada backing. Merasa bapak dulu kan kalau tentara itu ditakuti. Jadi saya bersaudara itu saya ada bersaudara 6. Laki-laki itu 4. Saya paling buntot, paling bontot. Hmm. Nah, jadi saya punya kakak juga ini preman. Artinya bukan preman-preman apa, artinya ya lebih dulu lah dia lebih banyak kenal. Jadi 3, 4 saya punya kakak ini, 1, 2, 3. 3 saya punya kakak ini, ya lebih dulu besar. Saya ini yang kecil jadi terlindungi. Makanya makanya saya juga berpikir ya ada saya punya bapak tentara. Mafia lah istilahnya, ya saya juga malu kalau mau menunjuk saya punya bandar, malu. Saya tidak mau, saya pikir janganlah, saya tanggung sendiri, saya berbuat, saya bertanggung jawab. Akhirnya saya diperiksa polisi sampai saya itu palu-palu polisi itu yang palu-palu besi itu. Waduh, itu. Itu kan Tapi apa? saya selalu berpikir Kenapa, Wan? dipukul untuk Oh, dipukul polisi untuk ngakuin itu barang yang ditangkap pertama di 98 ini. Yang ditangkap pertama itu di palu-paluin supaya saya ngaku ngambilnya di mana katanya. Tapi tetap saya nggak mau ngaku. Akhirnya saya dipukul sini ditaruh. Saya pikir ya saya punya prinsip begini. Daripada saya ngaku, kalau saya ngaku kan hukumannya 2 tahun waktu masih 98 itu. Lebih bagus saya disiksa 2 kali 24 jam daripada saya disiksa 2 tahun. Jadi saya dipukul, ya terima aja. hmm. Akhirnya ya juga, karena saya tidak mau ngaku ya, 2 kali 24 jam saya dikeluarkan. Nah, keluar dari situ ya mulailah
bodyguard juga pernah. Semua bagaimana caranya, yang penting saya itu bisa senang. Karena dulu kalau kita jadi bodyguard itu, kalau kita ikut sama orang-orang besar, orang kaya kan, kita minum gratis. Ya daripada ya lebih bagus ikut dulu. Akhirnya banyak teman, preman-preman banyak teman, di mana-mana kita dipanggil. Yang penting kita minum gratis, happy gratis. Itu saja prinsipnya. Jadi waktu belum kawin. Nah, waktu saya mau kawin itu pas saya sudah mulai sadar bahwa saya sudah mau kawin ini bulan depan. Saya pacaran sama Rita itu 2 bulan sebelumnya, masih pacaran. Baru pacaran 2 bulan, baru mau kawin bulan depannya, ketangkap lagi saya tahun 2001. Ya? Ketangkap karena apa? Nah, itu sabu-sabu bandar. Yo, ya terus? Narkoba. Tahun 2001. Jadi kan 98 saya ditangkap, terus saya berpikir gini, kalau saya tidak keluar, kalau saya tidak menikah ini, saya pasti jadi bandar lagi. Pasti ini Cina, karena kan saya ditangkap lagi, saya tidak nunjuk lagi, tidak pernah saya nunjuk. Jadi itu, kayak itu Cina bos-bos bandar besar itu pasti mau ambil saya. Jadi saya pikir, wah, kalau saya tidak kawin ini, waduh bahaya nih, saya bisa jadi bandar lagi. Nah, kalau saya kawin, saya pasti berubah. Ya. Nah, saya buat keputusan di situ, saya bilang, wah harus saya kawinin. Tidak bisa tidak. Nah, saya kawin di situ. Tapi setelah kawin kan tidak full juga sadarnya. Sadar-sadar setengah, tapi tidak full. Tapi sudah tidak jadi bandar. Sudah tidak jadi bandar. Tapi sudah sadar. Sudah sadar, tapi dugem-dugemnya masih suka sembunyi-sembunyi. Jadi masih suka bohongi Rita kalau bilang kemana, padahal ya masih ya enggak full lah. Karena kan beda sekarang sudah ada istri, jadi saya enggak bisa lagi terlalu vulgar. Apalagi lahir Upi, kemarin itu lahir Upi, ya sudah mulailah
nol, minus lagi. Sudah banyak utang, tidak ada lagi kerjaan, aduh. Jadi memang ya pada ya setiap manusia kan setiap ada kejadian, ya syukurlah saya dikasih terjun bebas sama Allah, bahwa karena kalau saya tidak terjun bebas, tidak ada kemauan untuk sadar. Nah begitu terjun bebas ke bawah, ampun, saya bilang, aduh ibu saya tidak bisa lagi apa. Itu hari ibu Rita kenal dengan ada komunitas itu yang komunitas dulu ada dibilang FFG itu, dia kenal di situ, akhirnya dia bilang dia sering pergi ke situ ke komunitas itu, bahwa dia bilang ada yang sharing-sharing itu, ada dengar sharing bahwa ada orang nakal itu bisa sadar, ada orang narkoba, orang terus bertengkar sama istri, suami istri apa pokoknya semua itu bisa sadar di komunitas itu. Makanya dia bilang dia ajalah saya, dia bilang kalau kamu sadar harus kau ikut ini komunitas ini, pergi bootcamp. Saya bilang, loh, itu dibayar lagi? Dia bilang, iya bayar. Dia bilang, pokoknya saya tidak mau tahu. Bilang, oh ya, saya sudah dapat caranya, bagaimana caranya. Pantas saya tidak pernah jadi. Artinya begini, apapun yang saya lakukan dulu itu selalu negatif. Di situ saya dapat kliknya bahwa intinya pelajaran itu bagaimana kita berbuat positif saja. Bagaimana kita punya hati, bagaimana kita punya cara berpikir itu positif. Di situ yang saya dapat kliknya bahwa, oh iya memang saya tidak dapat ini kemarin, tidak jadi orang, tidak jadi kaya, ada uang jatuh lagi, ada uang jatuh lagi, karena semua yang saya lakukan itu negatif. Dulu itu semua itu negatif yang saya lakukan. Nah begitu di bootcamp itu Pak Ogi yang ajarkan bahwa oh bagaimana kita punya mindset itu, bagaimana kita berpikiran positif, memang pelan tapi pasti, tapi nyaman, hati kita damai. Nah di situ saya dapat kliknya itu. Nah begitu waktu
ego dengan diri saya hanya mementingkan diri saya. Nah, nanti 2010 baru saya sadar betul bahwa, oh iya, iya, iya. Akhirnya itu saya buat keputusan bahwa saya harus berhenti semua. Harus saya berhenti, tidak bisa tidak. Nah, itulah yang momen itu bahwa saya harus ikut istriku, tidak bisa tidak. Sampai orang bilang, kamu diapa sama istrimu, kenapa kau begini-gini? Saya bilang, itu kau tidak tahu masalahnya. Yang tahu itu saya sendiri. Akhirnya ya kita binalah sama-sama. Mulai situ saya turunkan ego. Saya tidak mau lagi. Dulu kan kalau dibilang kerja ini kan saya suka malu. Kalau dibilang kerja yang kecil-kecil kita malu. Karena kita ini kan orang anak gaul. Terus gaulnya di teman-temannya di atas. Terus kita juga tergolong orang-orang gini. Ya akhirnya itu ya di situ banyak saya dapat pelajaran. Tapi saya disuruh kelola perumahan, pasti saya juga habis. Biar bagaimana, karena mindset belum benar. Tapi ya syukur Alhamdulillah pada saat mindsetku sudah benar, sudah bagaimana caranya membantu orang, jadi begitu saya dikasih perumahan, saya pakai mindset yang diajarkan di FFG itu di bootcamp. Artinya bagaimana saya bantu orang saja. Saya tidak memikirkan lagi bagaimana keuntungan, bagaimana bilang, saya tidak memikirkan dunia. Dulu kan saya cuma pikir dunia, bagaimana cara bisa dapat uang. Begitu saya sudah butuh, saya memikirkan bagaimana cara saya bisa bantu orang, saya bisa perbaiki ini akhirat itu. Jadi akhirnya pelan-pelan di 2011 itu ya kalau memang Tuhan kalau sudah mau kasih kita, akhirnya hanya 5 bulan saya dikasih jalan itu perumahan, tapi dengan hati yang ikhlas dan tidak lagi mau bilang spekulasi. Dulu kan banyak spekulasi. Saya selalu spekulasi bagaimana cara bisa dapat
Akhirnya Terus ya saya tidak tahu akhirnya Tuhan yang melihat, Allah yang melihat bahwa oh ini hatinya sudah baik. Kan istilahnya eh, rezeki mencari hati. Siapa yang hanya hatinya baik, akhirnya dikasih booming. Tapi saling menutup. Jadi ada yang utang, ada juga yang beli cash. Jadi misalnya ada beberapa 10 yang utang, 10 juga yang beli cash. Jadi selalu inilah ya, anunya Allah ini bahwa kita ikhlas, kita juga dikasih. Kita juga dikasih. Jadi bukan ikhlas, tapi memang ikhlas betul, harus ikhlas betul, bukan asal ikhlas. ya, Memang ya. kemarin itu begitu, Bukan ikhlas di mindsetku mulut saya ya, sudah Wan ya. rubah. Bukan, memang hati yang harus ikhlas. Kalau di mulut itu, wow, Tuhan juga tahu, tidak bisa dibohongin. Dia Sebabnya tahu bahwa oh, ikhlasmu, ini masih di mulut ini. Kalau di hati ya, sebabnya ya ikhlasmu aku tahu ya, Wan. saya juga takut corona. Tapi kalau saya tidak kerjakan ini peluang, berarti saya lambat ambil peluang. Nah sementara ini peluang ada, ya sudah saya lakukan aja. Sambil berdoa, dan kita sambil mawas diri. Ya saya kemarin kan saya ke Samarinda, terus ke Jakarta, ke Makassar, sampai teman-teman itu dalam bulan ini mungkin sudah 3 kali saya bolak-balik begitu. Saya bilang ya mau dia apa, kalau ada kesempatan ya sudah saya jemput. Tapi alhamdulillah sampai sekarang jadi kalau saya pulang itu Ibu Rita itu tidak mau kalau saya tidak rapid. Kalau pulang dari Samarinda, Kalimantan, dari mana pasti rapid pulang. Jadi saya dari Jakarta langsung ke rumah sakit dulu, rapid dulu. Nanti negatif baru saya pulang. Begitu. Karena saya juga takut jangan sampai saya bawa virus masuk ya. Saya juga pikir, oh iya ya, saya takut kita sempat tahu. Saya juga tidak walaupun kita sudah mawas diri tapi kita tidak tahu ya mending. Jadi ya rapid
Orang sadar itu, masa orang pakai jampi-jampi berhenti merokok, berhenti minum, ya kan? Jadi begitu. Jadi bukan bilang. Jadi dari dampak dari keluarga saya itu, saudara-saudara saya itu ya memang dia ada iri lah. Kok bisa begini, kok bisa begini. Tapi saya berpikir begini, ya sudahlah, berpikiran positif aja lah. Karena kan saya begini, di keluarga itu kan banyak. Karena baru saja satu saya kelola, itu perumahan, dan sudah dampaknya, waduh. Saya bilang syukur-syukur saya yang, saya bilang saya kasih tahu sama saudara, syukur saya ini yang kelola ini rumah, perumahan, sampai jadi. Seandainya dulu saya kelola perumahan jadi, kalian tidak dapat 1% pun, percaya itu, pasti saya habiskan. Syukur-syukur saya sudah bootcamp, saya sudah sadar, jadi saya bagi rata dengan kalian. Tapi tetap juga ada yang tidak terima, bilang, oh ini pertanyaan. Kelola dapat 25% dan dapat lagi pembagian harta dari sebagai saya juga ahli waris kan. Dari modal itulah saya pakai untuk saya beli tanah sendiri. Saya beli tanah sendiri, terus saya pinjam pakai tanah, terus beli tanahnya orang itu masih utang, tapi saya panjar dengan uang saya sendiri. Nah itulah yang berkembang. Orang bilang, wah kamu pakai uangnya Pak Api gini. Saya mau pakai apa juga tidak ada masalah. Yang penting kan saya bagi di kalian dan saya tidak ambil. Nah, ini ada pembagiannya. Akhirnya saya beli di sini, beli di sini, beli di sini. Ya orang, saudara-saudara aku bilang bahwa ya itu karena dari sini saya wajar lah, memang dari sini. Kan bersyukur-syukur lah saya yang kelola ini sampai jadi. Kalau tidak juga mana yang kayak karena ada yang kelola pertama itu tidak jadi tanah mati kemarin. Saya punya saudara juga yang kelola pertama itu kan jadi bangkrut. Makanya jadi kolaps. Saya yang kelola jadi bangkit. Begitu bangkit dia lagi cemburu, bilang begini. Kalau terserah deh, hakmu aja. Yang penting saya tidak merasa, saya tidak mengambil hak
Tapi begitu dengan bootcamp ini saya terapkan selalu. Akhirnya kami jadi saya dengan anak-anak itu juga kan dulu saya kan selalu juga pasti didik anak saya didik militer pasti. Saya juga arogan. Tapi karena dengan bootcamp itu ya bagaimana kita satu keluarga itu kayak harmonis, jadi kayak cocok lah, kayak connect lah. Jadi apapun yang saya lakukan itu Rita selalu mendukung. Ataupun kalau ada salah-salah sedikit, Rita selalu tegur, ini ayah gini. Oh iya ya. Intinya saya saling mendengar lah. Saya selalu pasti dengar istri saya, karena kalau dulu saya tidak pernah dengar Pak Lut. Kalau dulu Dulu bantah dia ya? bilang Rita tuh dulu suka bantah. Akhirnya juga pekerja juga tidak jelas-jelas karena suka bohong. Nah sekarang alhamdulillah ya selalu komunikasi lah. Kalau diranjang komunikasi dulu sama anak-anak juga. Akhirnya enak jadi harmonis gitu. Dan saya juga lebih banyak minta saran-saran dari komunitas saya itu di teman-teman kumpulku itu ya semua sudah rajin sembahyang, sama-sama tidak merokok. Jadi yang preman-preman juga itu saya juga kasih, saya masih sering ke situ setiap Jumat saya sama-sama, artinya berbagilah sama mereka. Akhirnya dia bilang, wah ini yang dibilang sadar. Sadar itu bukan hanya di mulut, tapi memang kelakuan. Nah, itu kelakuan saya ya Mbak, bahwa tidak begitu lagi. Kan biasa kalau bilang, enggak minum, tapi sebentar ada apa-apa minum. Enggak merokok, sebentar ada apa-apa merokok. Enggak dugem, sebentar apa-apa dugem. Nah, itu yang saya konsisten bahwa teman-teman kan pasti melihat seluruh
saya tanya sama yang membagikan live Facebook ini, kapan ada bootcamp. Betul ya, Wan ya? Karena harus datang ke bootcamp itu membuat orang bisa berubah. Betul, betul. Betul nggak, Wan? Oke. Hah? Sorry teman-teman, ini Hartawan Ya, mungkin terlalu berenergi, signalnya sampai kalah kuat sama Hartawan ini. Ini jadi dia diem. Pan, halo, halo. Ya, luar biasa sekali ya. Signalnya kalau sore, signal internet itu menantang sekali, terutama kalau lagi bicara betul, sesuatu betul. yang positif seperti ini, ya. Seringkali tantangan itu datang karena kita Betul. berbagi. Itu rezeki, itu kita harus memutuskan untuk betul-betul berubah. Betul berubah. Total. Full Ya. kontak. Dan sejak itu, sejak bootcamp kamu betul-betul sampai hari ini Iya, apa yang sampai kamu komitmen itu tidak ada yang satu pun yang kamu langgar tidak ada sampai sekarang. sampai Ya, sekarang. kamu sudah baca buku ini toh, Ya, bikin ya. apa Value Your Life. Ini bisa Value Your Life ini ya. didapatkan di toko buku ya, di Gramedia. Ya, Buku ini ada sangat di luar biasa. Saya recommended betul-betul Bapak Ibu untuk baca, teman-teman untuk baca buku ini. Ini adalah kisah apa yang ditulis sendiri oleh Pak Ongki, founder dari FFG, termasuk coach dari bootcamp. Seperti itu. Kan, Ya. sebelum aku akhiri ya, boleh enggak? Ya. Tadi sharingmu sangat luar biasa.
Aku Halo. betul-betul hari ini belajar banyak. Walaupun cerita ini mungkin aku sudah dengarkan lebih dari 4 kali. Tapi setiap kali Ya, dengar cerita ini sama ini seperti diadu-adu. Kenapa? Kenapa? Karena aku terus juga ingin, karena aku dulu sama seperti kamuan. Aku juga oh pernah ya, pakai narkoba, aku hidup juga di ya, dunia malam. ya, Aku juga mengalami perubahan sangat luar biasa mulai bootcamp. Jadi ya, setiap kali mendengarkan ceritamu, aku melihat bahwa komunitas ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat di luar. ya, Dan hari betul. ini aku sudah pernah sharing, tapi hari ini kita dengarkan sharingmu yang sangat luar biasa. Ya, Rezeki hanya ada satu kata. Kamu mau berubah ya, enggak? ya, Kalau kamu betul, mau berubah, rezeki akan datang asalkan kamu betul. pegang komitmen dengan perubahanmu. Betul ya, Ya, Wan ya? betul, betul.